Perhatikan, seorang pengemis datang ke restoran untuk melihat. Begitu dia membuka mulut, dia berkata bahwa dia adalah tunangan orang kaya itu. Wanita muda itu langsung bingung saat melihatnya, pengemis. Tunggu sampai dia selesai memperkenalkan, pengalaman dibesarkan oleh serigala sejak kecil. Namun ia memiliki kekuatan sihir yang aneh. Buatlah orang jenius lainnya memperkenalkan dirinya. Saya Hua Giangnuyet, punya rumah dan mobil. Pendapatan tahunan hampir 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, baru mendengar angka 4,3 miliar dolar. Bulu kuduk pengemis itu berdiri. Sekarang saya tahu bahwa saya mengenali orang yang salah. Dia segera meminta maaf dan berbalik untuk pergi. Saya tidak tahu berapa kali saya memarahi lelaki tua itu di dalam hati. Ternyata pemuda ini adalah murid dari Sekte Abadi Gunung Kunlun, berlatih keras di pegunungan selama 20 tahun. Pemuda itu sekarang unik, maka istri majikannya meminta pemuda itu turun gunung untuk memenuhi keinginan terakhir majikannya. Menemukan sekretaris cucuan Longden bagian 2. Namun bab 2 menceritakan tentang wanita tertua dari keluarga Toi di Fantan. Ternyata saat itu, sang majikan berhutang budi kepada keluarga Toi. Kepala keluarga Toi telah mengatur akad nikah untuk kedua anaknya. Nanti, biarawati itu memberikan surat lamaran dan sebuah cincin kepada pemuda itu, lalu segera menendang pemuda itu turun gunung dengan satu kaki. Pemuda itu telah pergi selama 77-49 hari. Akhirnya ditemukan alamat di akta nikah, tetapi saat ini saya melihat seorang lelaki tua pingsan di depan pintu. Pemuda itu mempunyai niat baik jadi dia maju untuk memeriksanya. Siapa sangka lelaki tua itu baru saja melihatnya, langsung jatuh tepat pada pria itu. Semua orang mengira lelaki tua itu sengaja mencari seseorang untuk menimbulkan masalah. Hahaha, trik kota tua. Pak, apakah Anda sudah cukup mengandalkan? Jika Anda melihat saya seperti ini, apakah Anda punya uang? Tidak ada gunanya kamu memarahiku. Tepat ketika pemuda itu sedang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, lalu lelaki tua itu tiba-tiba terbangun. Ternyata dia adalah orang terkaya di Fantan. Dia sengaja pingsan hanya karena ingin mencarikan suami untuk keponakannya. Saya masih punya pekerjaan. Saya masih harus masuk ke sana untuk mencari istri dan anak-anak saya. Orang itu, mencari istrimu. Dia duduk di meja nomor 6. Cepat masuk, tabel nomor 6. Terima kasih banyak. Pemuda itu hanya berpikir begitu. Jadi begitu saya sampai di meja nomor 6, saya memperkenalkan diri. Itulah yang terjadi di awal video, tapi saat ini, orang kaya itu melangkah maju, bertanya kepada keponakannya betapa terkesannya dia terhadap anak laki-laki itu. Dokter Gigi, Anda menemukan saya seorang suami yang tidak buruk, bukan, orang yang sangat menarik. Namun Anda harus lulus ujian terlebih dahulu. Sisi mana? Pemuda itu akhirnya menemukan tunangannya, tapi gadis itu baru saja melihat penampilan pengemisnya. Segera biarkan dia menjauh sejauh mungkin, datang ke sini hari ini. Aku ingin putus denganmu, Cui Nubang I. Bagaimanapun, dia adalah putri terkenal dari keluarga Toi di Fantan, seorang pengemis yang baru saja turun dari gunung seperti dia, tapi juga layak menikah denganku. Tak disangka, momen tersebut membuat pemuda tersebut marah. Dia dengan marah membanting surat pertunangan itu ke atas meja, tapi wanita itu tampak menghina, membuang surat nikah ke tanah, bahkan mempermalukan pria itu di depan umum. Gunakan laki-laki ingin bertukar pikiran dengan gadis itu, tiba-tiba teringat akan wasiat tuannya. Teknik Dewa 9 Bulan Naga pada wanita di depannya, untuk bertemu Tuan Toi, segera melemparkan sepanci air kotor padanya. Nona Tin Kim menyaksikan keseluruhan prosesnya, segera kehilangan simpati padanya. Kakek, aku tahu kamu menginginkannya. Temukan pria yang baik untuk Anda. Maka Anda tidak bisa begitu saja menemukan seseorang di jalan. Segera menarik keluar kakinya yang terluka dan berpura-pura tidak apa-apa. Setelah meminta maaf, dia segera pergi, bertemu terus-menerus, membuat pria itu juga berseru bahwa dunia luar terlalu rumit. Jika bukan karena memenuhi keinginan tuannya, maka aku tidak akan pernah turun gunung seumur hidupku. Hua Giangnui dia mempelajarinya, takut pemuda itu gemetar. Saya pikir saya dipukuli lagi, lalu cari peluang yang cocok dan lari. Giangnuyet, kakek melihatnya, anak itu tidak rakus akan kekayaan, baik hati dan adil. Ada apa, nak? Akankah kamu menemukan suami yang baik untuk putramu kali ini? Tuan, orang ini dianggap oke, tapi saya masih harus berpikir lebih jauh. Baiklah kalau begitu, kakek akan pulang dan menyiapkan mahar untuk putranya. Biarkan aku menetap dengan anak itu. Namun ketika pemuda itu menemukan keluarga Toi, ketika menyatakan niat datang untuk mustahil untuk menghindarinya. Tuan Toi langsung bertindak buruk. Mobil itu secara pribadi menghancurkan surat nikah, juga menuduh pemuda tersebut sengaja membuat onar kekacauan pernikahan. Anda berani dan tuan muda generasi kedua yang kaya, Tran, melangkah maju. Beberapa orang berani membicarakan pernikahan mereka, mempengaruhi posisinya di Giangtan, bicara omong kosong, bersumpah untuk menginjak-injak orang ini. Siapa sangka pemuda itu tidak akan memberinya wajah apapun, langsung gunakan tangan Anda untuk menjatuhkannya. Cui Nubang memanfaatkan kesempatan ini, mengambil tongkat kayu dan memukulnya. Hua Tu, lepaskan Tran Tieu. Cui Nubang,
Kamu berani memukulku, aku memukulmu. Bagaimana jika kamu memukulnya? Itulah nama anak ini. Beraninya kamu menyentuh putriku, pukul kamu, pengemis busuk. Kembali ke jurangmu. Tuan Muda Tran bermain sangat baik, cepat pergi. Ini semua milik Anda untuk diterima. Jangan khawatir, melihat konflik sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Untungnya, Hua Giangnuyet datang menghentikannya. Keluarga Cui melihat keluarga Tu datang. Awalnya saya mengira saya datang untuk mendukung keluarga Toi, menyapa dengan tergesa-gesa. Bahkan generasi kedua yang kaya pun harus melangkah maju untuk menjadi teman. Tidak menyangka detik berikutnya, Hua Giangnuyet kembali merilis berita hangat. Menurut kakek saya, ingin mengundang Tuan Giang menjadi cucu menantu keluarga Tu. Semua orang tidak percaya ini benar. Bahkan pemuda itu berpikir seperti itu. Hua Giangnuyet sedang mencoba buang air, baru saja memperkenalkan kebijakan ini. Siapa sangka Pak Toi tetap tidak mau melepaskan pemuda itu. Larang dia mengatakan omong kosong di depan Hua Giangnuyet, dia kurang ajar. Mulai hari ini, keluarga Toi akan dikeluarkan dari keluarga terkenal di Fantan, melihat bahwa Hua Giangnuyet ingin memutus sumber keuangannya. Keluarga Cui segera mengubah wajahnya, terus-menerus bertanya tentang pemuda itu, bahkan sesumbar bahwa pemuda itu adalah dermawan bagi keluarga Toi mereka, nama kaya, juga ingin membangun hubungan dengan keluarga Hua, meminta bantuan dari keluarga Toi, kamu meminta cinta. Siapa kamu? Pergi ke keluarga Hua untuk bertemu lelaki tua Hua. Tapi itu adalah lelaki tua yang kutemui beberapa hari yang lalu. Siapa sangka orang tua itu langsung setuju, mempercayakan keponakannya kepada pemuda itu. Selanjutnya, ia juga melakukan upacara bersama pemuda tersebut. Ternyata setelah orang tua itu meneliti, segera mengetahui bahwa dia adalah murid besar Tin Fukat, juga mengemukakan fakta bahwa dia telah menerima bantuan dari tuannya, memberitahu, identik dengan menyelamatkan nyawa. Masih terdapat perbedaan antara keluarga Toi dan keluarga Hua. Anda memperlakukan saya seperti itu. Keluarga Toi mempermalukan Tuan Giang seperti itu. Kali ini pernikahan akan dirayakan atas nama Tin Fukat, kebanggaan seperti itu. Keluarga Cui tidak hanya tidak menyambutnya, tetapi juga dipermalukan dan dipermalukan di hadapannya. Itu benar-benar layak untuk mati. Ikuti percakapan, mengetahui secara tidak sengaja. Teknik ilahi 9 naga yang berbalik sebenarnya ada di dalam tubuh Hua Giangnuyet. Tahun itu, sang guru memberikan bantuan kepada keluarga Hua. Keluarga Toi lah yang datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas nama keluarga Hua. Alhasil, sang majikan memberikan akta nikah kepada keluarga Toi. Salah mengira Toi Nubang sebagai Hua Giangnuyet, sekarang semuanya sudah jelas. Sepertinya kamu benar-benar harus menikahi keponakanku. Jika tidak, akan sulit untuk mendapatkan teknik 9 transformasi naga ilahi. Keesokan harinya pemuda tersebut dan Hua Giangnuyet segera pergi untuk menerima akta nikah. Tanpa diduga, Hua Giangnuyet berbicara lagi, bahwa meskipun secara nama mereka adalah suami istri, tapi jangan ikut campur dalam urusan satu sama lain. Pria itu masih ingin menarik dan mengenalnya. Tidak, Nona Hua, mengapa kamu berbicara seolah-olah aku orang jahat? Namun Hua Giangnuyet hanya ingin memenuhi keinginan kakeknya. Pada dasarnya jangan beri dia kesempatan, langsung mengatur semua pekerjaan Anda. Perintahkan pria itu mulai sekarang itu akan menjadi hubungan kerja. Di perusahaan, Anda harus memanggilnya Tuan Hua. Jangan biarkan orang lain mengetahui hubungan kalian berdua. Pemuda itu tiba-tiba berada di bawah tekanan besar. Tampaknya istri yang sedingin es ini tidak sederhana. Saya pikir itu didasarkan pada hubungan istri cantik ini. Saya akan mengatur sendiri pekerjaan sederhana yaitu menyajikan dan menuangkan air. Namun dia ditugaskan di Departemen Hukum, jadikan dia penagih tagihan, yang lebih keterlaluan lagi adalah hari pertama kerja. Direktur mengirimnya ke Tranti untuk mengambil uang. Siapa yang tidak kenal dengan orang di balik Tranti Group, adalah kaisar bawah tanah Giangtan. Namun perusahaan mengirimkan orang untuk mengumpulkan uang. Semua orang kembali tanpa tangan dan kaki. Kalau begitu biarkan aku melihat seperti apa pria berwajah putih sepertimu. Apakah kamu benar-benar mempunyai keberanian? Tranti berhutang pada perusahaan kami hampir 142 miliar dolar. Saat ini perusahaan kami sangat membutuhkan uang. Saya pergi untuk meminta kembali ke sini. Orang yang memulai semua ini adalah keponakan Tuan Hua. Karena dia ingin bersaing memperebutkan kekuasaan dengan Hua Giangnuyet, harus diam-diam tersandung. Berikutnya, pemuda itu membawa penjual baru itu ke rumah keluarga Tran untuk menagih utangnya. Tanpa diduga, begitu sampai di keluarga Tran, ia bertemu dengan generasi kedua yang kaya dan Toi Nubang. Begitu keduanya tiba, mereka tertawa, ketika generasi kedua yang kaya mengetahui. Identitas anak laki-laki tersebut saat ini adalah seorang debt collector, bahkan lebih tanpa syarat apapun, penagih utang hahaha, anak desa. Saya pikir Anda memanjat pohon yang tinggi dan menikah dengan keluarga kaya. Tanpa diduga, Huati masih menjadi pengemis busuk. Itu benar, saya pikir Anda bisa merangkak ke atas. Keluarga Hua memiliki banyak berkah. Hasilnya masih memungut sisa nasi keluarga Hua untuk dimakan. Bicaralah dengan atasan Anda. Hari ini jika seseorang berubah untuk meminta uang, mungkin aku akan memberikannya padamu, tapi jika itu adalah pengemis ini,
Jangan pernah berpikir, setelah selesai berbicara, orang kaya itu masih ingin menyentuh penjual cantik itu. Tubuh kecil dan lemah itu didorong ke bawah oleh pemuda itu. Generasi kedua yang kaya kehilangan muka, langsung menjadi gila dan berteriak di perusahaan, ingin pria itu berlutut dan meminta maaf padanya. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan anak itu keluar. Siapa sangka nadanya begitu keras. Pemuda itu mendorongnya ke tanah lagi. Orang kaya generasi kedua tidak mau dan segera memanggil seseorang. Direktur Jenderal Tranti Group. Siapa yang berani menyentuh orang-orang kelompok Tranti? Saya di sini hari ini untuk menagih hutang. Hatinya tidak kecil, bukan, menantu dari keluarga Hua, berani menerobos masuk ke wilayah Tranti. Wah, apakah kamu bosan hidup? Hari ini saya mewakili Huati, datang untuk meminta 142 juta dolar dari Anda. Tran Enhan memperhatikan pria hijau tajam di depannya, berani batuk keras dan berbisik kepadaku. Saya harus mengajari anak ini sedikit, jika tidak, maka hal itu harus terjadi, ajak pemuda itu memberi makan ikan. Naga hitam dikenal sebagai ahli terbaik di Giangtan, dapat menggunakan satu tangan untuk memotong batu, biasa menggunakan Tiat Sa Chuong untuk membunuh dan menghukum 4 arah. Saya ingin melihat lagi, mulut anak laki-laki itulah yang keras. Atau mungkin nasib Anda sulit. Aku juga tidak memintamu untuk menjatuhkanku. Selama kamu bisa bertahan hidup di bawah tanganku. Jika kamu menang, aku akan memberimu 3 langkah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bertengkar pada akhirnya? Jangan membuang waktu. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, kesenangan itu akan hilang. Kemarahan naga hitam membara. Langkah pertama adalah menggunakan keterampilan seumur hidup harimau hitam untuk menggali hati. Tapi yang mengejutkannya adalah, tidak hanya itu tidak menyakiti pria itu, tapi dia juga dimanipulasi oleh anak laki-laki itu, lalu diinjak oleh anak laki-laki itu. Siapa sebenarnya kamu? Siapa saya? Saya seorang penagih utang. Siapa sangka Tran Enhan masih enggan, kembali memanggil keluarga Loi untuk membantu. Keluarga Lei mengumumkan bahwa mereka akan menjadi kaisar berikutnya. Bahkan Tuan Hua pun takut padanya. Tidak masalah apakah Anda berasal dari keluarga Loi atau keluarga Kua, jika Anda adalah anggota keluarga Tran. Lalu bayar dengan cepat. Hatinya juga besar. Bahkan di depanku, kamu berani mengatakan ini. Bukan saya yang berhutang uang. Apakah ada sesuatu yang tidak berani saya katakan? Saya tidak ingin bicara banyak, membayar atau tidak. Orang kaya generasi kedua melihat bahwa ia berani berdebat dengan keluarga Loi. Dengan kegembiraan di hatiku, aku ingin mekar, tidak lupa menertawakan pemuda itu. Mungkin kepalanya terendam air, bersamaan dengan provokasi. Rerumputan kuburan di atas kepala keluarga Loi telah tumbuh setinggi 1 meter. Sekalipun Raja Surgawi datang hari ini, selama aku masih di sini, Giang Den, maka kamu harus membayar hahaha, naik, berhenti. Tuan Tran, jangan impulsif, kakinya patah, lalu mematahkan lengannya dan melemparkannya ke laut. Ketika Hua Giangmuyet melihat keluarga Loi, dia langsung marah, terburu-buru melamar cinta, juga menunjukkan bahwa utang tersebut tidak dapat ditagih lagi, lepaskan saja orang itu. Siapa sangka keserakahan Tran Enhan Pat tidak ada habisnya. Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan untuk memprovokasi? Bahkan Hua Giangmuyet tidak melepaskannya, perang besar tidak bisa dihindari. 4 tuan, dalam sekejap, dia dikalahkan di tangan pemuda itu. Membuat keluarga Lei